Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdana Sajida dengan NIM 2105 0974 054 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi TKJ 2021 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat serta mensimulasikan mengenai manajemen LAN dan juga VLAN di Bikrotik pada GNS3 untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer lanjut. Sebelum kita masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai LAN dan juga VLAN terlebih dahulu. LAN atau Local Area Network merupakan cara beberapa komputer dan perangkat di lokasi yang sama atau dimiliki oleh organisasi yang sama untuk berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan jaringan yang memungkinkan komputer dan juga pengguna untuk berkomunikasi dalam satu lingkungan geografis yang seolah-olah mereka ada di dalam satu LAN dan berbagai domain broadcaster juga multicast tunggal. Untuk yang pertama kita akan simulasi segmentation LAN. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat skema terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat skemanya seperti ini. Di sini router pusat terhubung ke switch ruangan yaitu switch ruang 1 dan juga switch ruang 2 dengan menggunakan dua kabel. Dua kabel ini tujuannya yaitu nanti akan di bridge ke komputer di bawahnya. Untuk selanjutnya kita akan setting router pusat menggunakan PC dummy. Ini router pusat dengan menggunakan PC dummy. Kita buka PC dummy terlebih dahulu. Kalau sudah terbuka, di sini kita pilih Winbox, kita buka. Lalu kita konekkan ke MAC address. Connect. Setelah itu, yang kita lakukan yaitu membuat bridge terlebih dahulu. Ini bridge. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa bridge, yaitu yang pertama ada bridge finance dengan nama BR Finance. Selanjutnya yang kedua ada bridge HRD dengan nama BR HRD. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan anggotanya, yaitu di sini di port. Di sini saya juga sudah membuat beberapa anggota pada port. Yang pertama ada Ethernet 1. Di sini pada bridge BR Finance. Selanjutnya ada Ethernet 3 dengan bridge BR Finance. Selanjutnya di sini ada Ethernet 2 dengan bridge HRD dan juga Ethernet 4 dengan bridge HRD. Oke. Nah, di sini Ethernet 1 dengan Ethernet 3 ini di bridge tujuannya agar bisa menyambung ke switch 1 dan juga switch 2. Sedangkan di sini Ethernet 2 dan juga Ethernet 4 pada bridge HRD ini akan menyambung ke switch 1 dan juga switch 2. Selanjutnya, sebelum kita menyeting DHCP server, kita setting gateway terlebih dahulu. Di sini IP, address. Nah, yang pertama kita setting IP gateway untuk finance. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini dengan IP 192.168.1.254/24 dengan interface BR Finance. Selanjutnya kita membuat IP untuk bridge HRD. Di sini sudah membuatnya dengan IP 192.168.2.254/24 dengan interface BR HRD. Oke. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP server yang digunakan untuk menyewakan IP. Di sini kita pilih IP, selanjutnya DHCP server, selanjutnya ke DHCP setup. Nah, di sini saya juga sudah membuat beberapa DHCP setup. Yang pertama yaitu ada interface BR Finance. Di sini saya menyewakan selama 3 hari dengan IP 1 sampai 10 dan juga interface BR HRD dengan waktu 3 hari dari IP 1 sampai IP 10. Selanjutnya kita setting switch ruang 1. Di sini kita menggunakan PC Finance 1. Kita ke PC Finance 1. Selanjutnya kita pilih
Winbox. Di sini kita konekkan ke Mac. Ya, kita lanjut connect. Nah, di sini kita akan membuat bridge juga. Di sini saya sudah membuat beberapa bridge, yaitu ada bridge finance dan juga bridge HRD. Untuk bridge finance di sini saya namai BR Finance, untuk bridge HRD saya beri nama BR HRD. Oke, selanjutnya untuk anggotanya di sini disetting melalui ports. Di sini untuk di sini saya juga sudah membuat beberapa port, yaitu pada Ethernet 1. Di sini dengan bridge BR Finance, Ethernet 3 dengan bridge BR Finance, Ethernet 2 dengan bridge BR HRD, dan juga Ethernet 4 dengan bridge HRD. Oke. Selanjutnya kita setting switch ruang 2 menggunakan PC Finance 2. Kita ke PC Finance 2. Oke, selanjutnya ke Winbox. Kita konekkan ke Mac. Oke, sudah connect. Di sini kita membuat bridge juga. Di sini saya juga sudah membuat beberapa bridge, yaitu ada bridge finance dan saya beri nama BR Finance, dan juga bridge HRD saya beri nama BR HRD. Oke, selanjutnya kita menambahkan anggotanya pada ports. Di sini saya juga sudah membuat beberapa anggota, yaitu ada Ethernet 1 pada bridge BR Finance, Ethernet 3 pada bridge BR Finance, Ethernet 2 pada bridge BR HRD, dan juga Ethernet 4 pada bridge BR HRD. Oke, selanjutnya sampai di sini kita sudah menyeting semuanya. Selanjutnya kita akan cek apakah setiap PC di ruangan mendapatkan IP yang sesuai dengan DHCP server ataukah belum. Yang pertama kita coba masuk ke PC Finance 1. PC Finance 1. Kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan IP config. Enter. Nah, di sini pada PC Finance 1 mendapatkan IP 192.168.1.10. Selanjutnya kita ke PC HRD 1. Kita command prompt IP config. Nah, di sini pada PC HRD 1 mendapatkan IP 192.168.2.10. Selanjutnya kita ke PC Finance 2, command prompt IP config. Di sini pada PC Finance 2 mendapatkan IP 192.168.1.9. Selanjutnya yang terakhir kita ke PC HRD 2, command prompt IP config. Di sini pada PC HRD 2 mendapatkan IP 192.168.2.9. Jadi di sini kesimpulannya yaitu masing-masing komputer sudah mendapatkan segmen yang sesuai dengan DHCP server router pusat. Untuk selanjutnya kita akan simulasi segmentasi VLAN. Untuk skemanya, nah skema ini itu seperti pada praktikum sebelumnya ya, yaitu segmentasi LAN. Akan tetapi di segmentasi VLAN ini sudah dimodifikasi, yaitu router pusat dengan switch ruangan sudah menggunakan satu kabel saja. Sedangkan ke arah PC, di sini PC bawahnya masih tetap interface-nya yaitu Ethernet 2 dan juga Ethernet 3. Di sini saya sudah menyalakan PC dan juga routernya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan setting router pusat dengan menggunakan PC dummy. Di sini kita buka PC dummy. Selanjutnya kita buka Winbox. Kita konekkan ke Mac.
Nah, untuk di sini langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat interface virtual di atas terang Ether 1. Caranya kita buka interface. Di sini kita tambahkan VLAN. Di sini saya sudah menambahkan. Untuk PC Finance kita menggunakan nama di sini VLAN 100 ke arah Finance 1 dengan ID 100 dan juga VLAN 200 ke arah HRD 1 dengan ID 200 di Ether 1. Selanjutnya di sini kita telah membuat VLAN 100 dan juga VLAN 200 melalui terang Ether 1. Di sini Ether 1 ya. Berikutnya kita akan membuat VLAN ke arah switch ruang 2 melalui Ethernet 2. Di sini Ethernet 2 saya sudah menambahkannya juga. Untuk Ether 2 yang pertama dengan nama VLAN 100 ke arah Finance 2 dengan ID 100 dan juga VLAN 200 ke arah HRD 2 dengan ID 200. Kita sudah membuat VLAN baik di Ethernet 1 maupun Ethernet 2 ke arah switch 1 maupun ke switch 2. Berikutnya, kita akan membuat bridge seperti pada praktikum sebelumnya, yang dimana bridge ini menghubungkan antara VLAN dengan interface ke arah PC di bawah switch. Di sini langsung ke bridge. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Yang pertama ada bridge finance dengan nama BR Finance. Selanjutnya yang kedua ada bridge HRD dengan nama BR HRD. Sampai di sini kita sudah membuat bridge yang menghubungkan antara VLAN Finance ke arah switch 1 dan juga switch 2 serta VLAN HRD 1 dan HRD 2. Berikutnya kita membuat gateway untuk router pusat yang akan kita letakkan di bridge. Di sini untuk membuat gateway kita masuk ke PC. Selanjutnya address. Yang pertama di sini saya sudah membuat beberapa gateway. Yang pertama gateway di bridge finance dengan IP ini 192.168.1.254/24 di sini ya di BR Finance. Selanjutnya untuk bridge HRD di sini dengan IP 192.168.2.254/24 di interface BR HRD. Lalu kita akan buat DHCP server di atas bridge tersebut. Dengan cara di sini kita masuk ke IP DHCP server. Selanjutnya DHCP setup. Di sini saya sudah membuat DHCP setup. Yang pertama pada bridge finance, di sini kita letakkan di BR Finance. Di sini kita menyewakan IP dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.20 dengan DNS server 8888 selama 3 hari. Dan juga pada bridge HRD kita letakkan di BR HRD. Di sini kita menyewakan IP dari 192.168.21 sampai 192.168.2.20 dengan DNS server yang sama yaitu 8888 selama 3 hari. Sampai di sini kita sudah menyeting router pusat. Berikutnya kita akan menyeting switch ruang 1 menggunakan PC Finance 1. Kita buka PC Finance 1. Oke. Langsung ke Winbox, kita konekkan ke Mac. Pada PC Finance 1 ini kita harus membuat VLAN untuk menyambungkan dengan router pusat. Di sini kita buka interface. Pada switch 1 kita akan buat Ethernet 1. Di sini saya sudah menambahkannya di Ethernet 1, yaitu dengan nama VLAN 100 Finance 1
dengan ID 100 dan juga VLAN 200 HRD1 dengan ID 200. Lalu kita akan bridge antara VLAN tersebut dengan interface ke arah PC. Kita buka bridge. Di sini saya sudah menambahkan beberapa bridge, yaitu dari bridge finance dengan nama BR Finance dan juga bridge HRD dengan nama BR HRD. Oke. Lalu kita masukkan anggotanya melalui ports. Di sini buka ports. Selanjutnya kita tambahkan port. Di sini saya sudah menambahkan beberapa anggota pada ports, yaitu anggota finance dengan interface VLAN 100, finance 1, dan juga Ethernet 3. Pada anggota HRD dengan interface VLAN 100, finance 1, dan juga Ethernet 4. Sampai di sini selesai untuk setting switch 1. Sekarang kita akan setting switch 2 menggunakan PC Finance 2. Kita ke PC Finance 2. Di sini langsung masuk ke Winbox, connect. Di sini kita akan buat interface untuk menyambungkan VLAN router pusat di interface Ethernet 1. Kita buka interface. Nah, di sini saya sudah menambahkan di interface Ethernet 1 dengan nama VLAN 100 Finance 2 dan juga VLAN 200 HRD 2. Oke. Sekarang kita akan buat bridge. Kita buka bridge. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa bridge, yaitu yang pertama ada bridge finance dengan nama BR Finance dan juga bridge HRD dengan nama BR HRD. Dan juga kita akan menambahkan anggotanya melalui ports. Di sini saya sudah menambahkan beberapa anggota pada ports, yaitu pada port interface bridge finance. Di sini dengan interface VLAN 100 finance 2 dan juga Ethernet 3. Lalu bridge HRD dengan interface VLAN 200 HRD 2 dan juga Ethernet 4. Sampai di sini kita sudah menyeting switch ruang 2 sehingga setting router sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal cek IP yang didapatkan PC di masing-masing switch atau ruangan. Di sini kita akan mengecek satu persatu dimulai dari PC Finance 1. Ke command prompt kita cek dengan perintah IP config. Enter. Nah, di sini pada PC Finance 1 mendapatkan IP 192.168.120. Selanjutnya kita cek ke PC HRD 1. Command prompt IP config. Enter. Nah, untuk PC HRD 1 di sini mendapatkan IP 192.168.220. Selanjutnya yaitu pada PC Finance 2. Command prompt IP config. Pada PC Finance 2 ini mendapatkan IP 192.168.119. Untuk yang terakhir yaitu PC HRD 2. Command prompt IP config. Pada PC HRD 2 ini kita mendapatkan IP 192.168.219. Oke, jadi untuk kesimpulan pada praktikum VLAN ini, dengan VLAN ini kita mendapatkan IP dari router pusat sesuai dengan segmennya.
Meskipun kita menggunakan satu kabel, tapi secara logikal mereka akan tetap terpisah. Demikian penjelasan singkat serta simulasi mengenai manajemen LAN dan juga VLAN di Mikrotik pada GNS3 dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.